Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endendiah Fajriah dengan nomor induk mahasiswa 2009308, kelas 1B jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal-soal ujian tengah semester dari Bapak Denny Darmawan dan Bapak Ardiansah selaku dosen mata kuliah Teori Komunikasi. Jadi gagasan tentang teori kultivasi atau cultivation theory awalnya dikemukakan oleh George Gardner dan rekannya di Annenberg School of Communication di Pennsylvania pada tahun 1969 dalam artikel yang berjudul The Television World of Violence. Ada juga Woods pada tahun 2000 yang mengemukakan bahwa kata cultivation ini merujuk pada proses kumulatif. Kemudian menurut Signorelli dan Morgan pada tahun 1990 mengemukakan bahwa analisis kultivasi ini adalah kelanjutan dari penelitian efek media yang dilakukan oleh Gardner sebelumnya tentang kultural indikator yang menyelidiki pertama proses institusional dan produksi isi media, yang kedua image atau kesan isi media, yang ketiga adalah hubungan atas terpaan pesan televisi dengan keyakinan dari sikap khalayak. Nah, menurut teori ini, media massa, khususnya televisi, memiliki pengaruh yang sangat besar untuk sikap dan perilaku penontonnya. Nah, pengaruh ini tuh tidak seketika muncul dengan sendirinya, tapi sifatnya tuh kumulatif. Kumulatif tuh berurutan, tapi memiliki langkah-langkah yang bertahap dan tidak secara langsung. Jadi, pengertian sendiri untuk teori kultivasi adalah salah satu teori efek kumulatif media massa yang memandang hubungan antara terpaan media massa, yaitu televisi, terhadap kepercayaan dan sikap khalayak massa tentang dunia yang ada di sekitarnya. Nah, teori kultivasi ini datang untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa efek media massa itu sifatnya kumulatif dan lebih berdampak kepada tataran sosial budaya ketimbang individual. Nah, untuk menunjukkan bahwa televisi memiliki pengaruh yang sangat besar pada realitas sosial, kita dapat menganalisis dari dua jenis analisis. Yang pertama, analisis isi atau konten analisis. Kita dapat mengidentifikasi dan menentukan tema-tema yang disajikan di televisi. Yang kedua, analisis khalayak atau audience research, yang kita dapat mencoba melihat pengaruh tema-tema pada penonton. Kemudian ada asumsi-asumsi teori kultivasi. Yang pertama adalah televisi memiliki perbedaan yang sangat penting dan mendasar dibandingkan dengan bentuk media massa lainnya. Dengan kata lain, televisi ini adalah pencerita budaya utama yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kelompok-kelompok yang berbeda secara bersama-sama. Yang kedua adalah televisi membentuk cara berpikir kita dan relasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, sebagai memiliki cara alternatif untuk memikirkan sebab akibat yang disajikan di televisi tersebut. Yang ketiga yaitu pengaruh televisi yang terbatas, proses yang mendalam terhadap pandangan kita terhadap dunia. Nah, contoh kasus dari teori kultivasi ini kayak ada siaran tentang tawuran pelajar. Nah, kita yang berinteraksi dengan orang tua akan kurang dipengaruhi dibanding dengan kita yang tidak berinteraksi dengan orang tua. Dalam penerapannya, ternyata akan ada beberapa perbedaan pendapat antara kita dengan orang tua, di mana akan ada muncullah pertanyaan tentang apakah baku hantam yang dilakukan orang-orang itu termasuk kekerasan atau tidak. Nah, dan biasanya untuk pecandu berat penonton televisi itu akan menyebutkan bahwa contohnya kekerasan ini disebabkan oleh motif sosial. Nah, orang ini menyebutkan seperti itu karena ia tuh sering melihat di televisi bahwa
seperti kekerasan-kekerasan itu tuh terjadi karena motif sosial. Nah, seperti itu.